Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ila man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala muallif hadzal kitab bi sanadin muttasilin min syaikhi ila Syekh Ibnu Hajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam hadis dilihat dari sisi apakah dia makbul atau mardud. Dibagi menjadi dua, ada makbul, ada mardud. Yang makbul ada sahih dan ada hasan. Sahih ada li dzatih, ada li ghairi. Hasan ada li dzatih, ada li ghairi, dengan perincian-perinciannya dan syarat-syaratnya. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai hadis mardud. Ada 10 macam mardud, 10 jenis mardud yang li ta'nin. Kalau yang li saktin sudah kita bahas, li ta'nin ada 10. Beliau urutkan berdasarkan tingkat mana yang paling parah. Yang pertama tentu saja likadzbi rawihi, disebabkan oleh dustanya seorang perawi. Dusta di sini yang dimaksud adalah dusta atas nama Nabi. Terakhir, di tingkatan terakhir ada sayyi'ul hifdzi, buruknya hafalan. Jadi buruknya hafalan ini terletak pada tingkatan terakhir dari martabat hadis mardud. Artinya paling terakhir itu bukan paling parah, justru paling mending. Sehingga di akhir beliau mengatakan wa ma tatubi'a sayyi'ul hifdzi bi mu'tabarin, ketika hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang hafalannya buruk itu dikuatkan atau didatangkan jalur lain yang menguatkan, maka shara hadithuhum hasanan, hadisnya menjadi hadis hasan la lidzatih bal bil majmu', alias hasan li ghairi. Ada berapa macam nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam hadis yang asalnya mardud kemudian bisa naik menjadi hasan li ghairihi, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Yang pertama sayyi'ul hifdzi, kemudian al-mastur, kemudian al-mursal, baru terakhir al-mudallas. Ini bisa naik menjadi hasan li ghairi. Apakah yang lain tidak bisa naik? Ada khilaf, tapi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar hanya 4. Tentu saja ada yang lain, tapi di sini yang disebutkan Imam Ibnu Hajar hanya 4. Oke. Nah, setelah membahas mengenai hadis dilihat dari sisi apakah dia makbul atau mardud, kemudian Imam Ibnu Hajar memulai pembahasan mengenai hadis dilihat dari isnadnya, dilihat dari sanadnya. Beliau mengatakan tsummal isnadu, kemudian isnad imma ayyang tahiyya, ada kalanya isnad ini mencapai pada atau berakhir pada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya hadis ini berakhir atau ujungnya adalah nabi. Tasrihan au hukman, entah itu ujungnya nabi secara sharih atau secara hukum. Min qaulihi au fi'lihi au taqririhi, baik itu dari ucapannya, fiilnya, yakni perbuatan, au taqririhi atau ikrar beliau. Au ila sahabiyyin kadzalik, atau ujungnya adalah sahabat. Wa huwa man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam. Walau takhallalat riddatun fil ashah. Nanti kita bahas definisinya. Au ila tabi'i, atau ujungnya tabi'in. Wa huwa man laqiya sahabiyya kadzalik. Jadi ujung dari sanad itu ada kalanya nabi, berarti kita mengatakan qalan nabi atau sami'tun nabi yaqul, atau misalnya ra'aitun nabi fa'ala kadza, dan seterusnya dan seterusnya. Itu macam sanad yang pertama. Atau isnad yang kedua adalah ujungnya sahabat, berarti ada tabi'in, ada sahabat cerita tentang keadaan eranya sahabat, misalnya era Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, termasuk tarawih 23 rakaat secara berjamaah, itu kan ujung sanadnya sahabat Sayyidina Umar, bukan nabi. Atau ujungnya tabi'in, berarti cerita soal keadaannya misalnya Imam Abu Hanifah, itu kan masih tabi'in era beliau. Atau enggak Hasan al-Basri, Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri,
Ibnu Ma'in dan seterusnya. Era tabi'in, cerita keadaan tabi'in di masa lalu. Lah ini namanya sanad, itu ujungnya tabi'in. Nah, sanad dilihat dari sisi ini maka dibagi menjadi 3. Semua hadis, segala hadis, setiap hadis yang ujungnya adalah Nabi maka disebut hadis marfu. Hadis apa? Marfu. Tidak peduli sanadnya muttasil atau munqati'. Tidak peduli. Mau dia muttasil, mau dia munqati', mau tiba-tiba Zidan bilang Nabi bersabda, itu marfu. Tiba-tiba Zidan bilang Nabi bersabda, itu marfu. Dia nggak nyebutkan sanad, tiba-tiba bilang Nabi bersabda, itu marfu. Di marfu itu marfu itu berarti bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Sama nanti yang sanad yang ujungnya kepada sahabat ini disebut hadis mauquf. Hadis mauquf itu bisa hasan, bisa sahih, bisa dhaif. Kalau ujungnya tabi'in au man dunahu, tabi'in atau orang di bawahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, maka nanti hadis ini atau athar ini disebut sebagai maqtu'. Bukan munqati' loh ya, maqtu'. Ada perbedaan di sini. Perbedaan istilah. Secara lafadz maknanya sama. Maqtu' itu artinya terputus. Inqita' atau munqati' juga terputus. Tapi secara istilah ahli hadis beda. Kalau munqati' itu adalah setiap hadis yang sanadnya terputus. Mau dia marfu', mau dia mauquf, mau dia maqtu'. Tapi kalau maqtu' itu setiap hadis yang ujung sanadnya adalah tabi'in. Mau dia muttasil, mau dia munqati', tidak ada urusan. Bisa difahami? Nggih. Sekarang definisi sahabat. Definisi sahabat dulu. Di sini beliau mengatakan definisi sahabat wa huwa man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, bertemu dengan Nabi mu'minan bihi dalam keadaan beriman dengan beliau, wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam, walau takhallalat riddatun fil asah, meskipun di era atau antara Islam dengan kematian dia itu ada kemurtadan. Jadi ada memang di zaman Nabi itu seseorang masuk Islam, kemudian murtad, masuk Islam lagi, terus mati dalam keadaan Islam. Nah ini apakah statusnya menjadi sahabat? Ya, statusnya menjadi sahabat. Kita perlu bahas definisinya Imam Ibnu Hajar mengenai sahabat karena ini penting dan beliau menulis panjang dalam Nuzhatun Nadhar. Di sini beliau menjelaskan mana itu nau', mana itu fasl, dan seterusnya. Intinya beliau ingin menjelaskan bahwa definisi beliau ini masuk ke dalam definisi apa? Al-had at-tam. Definisi al-had at-tam. Definisi had yang tam, sempurna. Berarti ada ada jinisnya dan ada fasolnya. Jinisnya pun jinis qarib. Pertama, beliau mengatakan wa huwa man laqiyan nabi. Ini jenis qaribnya, yaitu orang yang bertemu Nabi. Nah, di sini dia. Beliau menggunakan kata-kata bertemu, tapi tidak menggunakan kata-kata ro'a. Karena beberapa ulama menggunakan istilah man ro'an Nabi, orang yang melihat Nabi. Di sini beliau mengatakan saya menggunakan kata-kata laqiya, bertemu, tapi tidak melihat. Kenapa? Karena kata beliau ada sahabat itu yang buta. Kalau definisinya man ro'an Nabi, yang melihat Nabi, berarti kasihan sahabat yang buta. Contohnya misalnya Sayyidina Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sahabat yang buta. Kalau definisinya man ro'an Nabi, berarti nanti akhirnya apa? Beliau tidak masuk dalam kategori sahabat. Maka beliau mengatakan laqiya, yang penting ketemu. Satu. Catatan yang kedua, beliau mengatakan saya juga tidak menggunakan istilah mujalasah. Mujalasah itu apa? Duduk bersama, hadir di majelis Nabi, itu mujalasah. Beliau tidak menggunakan istilah mujalasah karena orang itu cukup melihat Nabi langsung mendapat derajat atau mendapat keistimewaan, keberkahan derajat melihat Nabi. Sehingga dalam satu hadis Nabi mengatakan man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah. Walaupun hadisnya dhaif. Ada yang bilang, ada hadis lain mengatakan man sofahani dakhalal jannah wa man yusofih man sofahani wa man yusofih man sofahani dakhalal jannah. Barang siapa yang bersalaman denganku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku sampai ila yaumil qiyamah, dakhalal jannah. Artinya dapat keberkahan salaman dengan orang yang dulu tangannya pernah nyentuh Nabi, atau orang yang tangannya dulu pernah menyentuh tangannya orang yang pernah menyentuh Nabi, dan seterusnya.
Dan insya Allah kita semua pernah lah, kalau pernah salaman sama apa namanya masyayikh kibar begitu kan. Beliau kan orang yang pernah ketemu dengan ulama-ulama hebat dunia. Dengan apa namanya misalnya Syekh Yusri misalnya dan seterusnya. Insya Allah pernah, dan saya yakin itu. Ya, termasuk guru-guru saya sendiri di Temboro. Jadi bahkan sampai tingkatan pakai sorban itu ada sanatnya. Bukan cuma salaman, sorban ada sanatnya. Salaman pun ada sanatnya. Nah, misalnya contoh begini, sapa sing dadi contoh ya. Ini coba. Tak ajari salaman sing rodok bersanat. Biasa aja, nggak usah aneh-aneh. Yang pertama kan, yang biasa kita kenal kan begini, salaman begini. Ada sanatnya memang, tapi ada salaman bentuk lain yang modelnya itu begini. Jadi ketemu itu langsung begini. Nah, jadi jangan kamu kira ini salamannya orang fasik, enggak. Ini salamannya para sahabat dulu begini. Iya, ini kita kayak orang partai begitu ya. Nomor 2. Nomor 2. Siapa nomor? Anies Baswedan. Ada lagi. Ada yang begini, enggak gini. Dua Prabowo gitu. Begini ya. Nah, iya. Oke. Nanti di-cut yang bagian ini. Ya, jadi begini. Jadi ada 3 macam. Yang kalian tahu kan cuma gini aja. Atau enggak gini, ada satu lagi ini. Sama begini. Nah, begini. Ini juga ada sanatnya. Oh, enggak. Ya. Terus habis itu gini juga ada sanatnya. Ya, yang gini juga ada sanatnya. Jadi salaman gini juga nggak apa-apa, masya Allah. Nah, lain kali kalau kamu ketemu Syekh siapa gitu kan, Syekh Sam Kamil atau siapa, Syekh. Kalau berani. Dilihatin yang bingung. Yang biasa juga nih, Bang. Kenapa? Yang biasa juga. Yang biasa juga sama. Kalau Ryan gini, Bang. Minjem 100. Iya. Kan ini bulan Agustus. Boleh kan minjem 100? Oke. Ini bukan yang omset kita gini tangan nggak boleh. Apa? Boleh, siapa bilang? Boleh. Kitab. Ya, kitab mana? Alilah. Hah? Kitab Alilah. Al-Ilah. Alilah. Al-Ilah. Tuhan, Al-Ilah, Tuhan. Tasbih. Iya. Tasbih kan nggak boleh katanya. Boleh katanya. Enggak, saya belum ya. Al-Qurannya. Iya. Main punya guru. Gitu. Ada Abu Jahal lo nggak diterima doa yang buat hidayah dari Rasulullah. Saya belum tahu, tapi yang jelas sahabat dulu beliau mengatakan kami ketika salaman seperti tasbih. Beliau musyabakah antara 2 tangan kawan yang lain. Tapi kalau yang mengatakan itu dilarang saya belum tahu, coba nanti saya cari lagi. Oke. Tadi mana? Ini dia. Jadi beliau menggunakan kata laqiyah bukan mujalasah. Jadi orang cukup melihat Nabi itu langsung menjadi seorang sahabat, tidak perlu mujalasah, tidak perlu mumasyah, tidak perlu nyentuh, tidak perlu melihat juga, buta juga bisa. Kemudian beliau mengatakan mukminan bihi. Yang pertama, man laqiyan nabi mukminan bihi. Jadi laki tadi man laqiyan nabi itu kata beliau kal jinsi, seperti jenis, menjadi jenisnya. Yang kedua, mukminan bihi wa qauli mukminan bihi kal fasli, seperti fasl. Yang ketemu Nabi nggak hanya para sahabat, Abu Jahal juga ketemu Nabi, Abu Lahab juga ketemu Nabi, tapi tidak menjadi sahabat. Kenapa? Karena fasol dari sahabat itu harus mukminan bihi, iman kepada Nabi. Yang kedua, ya mukminan bihi, bihinya itu kembali kepada Nabi kata beliau, karena bihinya itu tidak kembali kepada nabi-nabi selain Nabi. Jadi kalau ada orang di era Nabi berimannya tidak dengan Nabi Muhammad tapi dengan Nabi Isa, Nabi Musa, itu ya tidak disebut sebagai sahabat. Ahlul kitab itu meskipun ketemu Nabi beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa, mereka tidak disebut sahabat. Beliau mengatakan faslun tsanin, fasal yang kedua. Wa mata 'alal islami faslun tsalits. Mata 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Karena ada orang itu di zaman Nabi mukmin beriman sama Nabi tapi murtad. Antara lain namanya adalah Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash ini dulu dia murtad ketika dia hijrah dari Mekah ke Habasyah. Jadi waktu awal-awal hijrah kan belum ke Madinah, masih ke Habasyah dulu. Nah, hijrah pertama dia ikut ke Habasyah. Di Habasyah itu kan kerajaan Nasrani, minta perlindungan di sana sama orang Nasrani. Si Ubaidillah bin Jahash ini dalam satu riwayat dia sering main-main sama orang-orang Nasrani yang ada di sana. Nah, akhirnya wallahu alam tertarik atau bagaimana, akhirnya murtad dan mati dalam keadaan murtad.
kemudian dia menceraikan istrinya kemudian dinikah oleh Nabi. Saya lupa nama, Ummu siapa ya? Ada yang tahu? Istrinya Ubaidillah bin Jahash. Ummu Salamah atau saya lupa namanya. Tapi istrinya itu kemudian cerai setelah dia murtad, kemudian balik dari Habasyah ke Mekah lagi, dinikah sama Nabi. Ada juga yang lain, Ibnu Khotel. Ummu Habibah, aiyah itu dia, Ummu Habibah. Oke. Kemudian wa qauli walau takhallalat riddatun, ucapannya Imam Ibnu Hajar walau takhallalat riddatun, ini adalah fasal yang keempat, karena di sini beliau menjelaskan bukan fasal. Beliau di sini sebagai penjelas tambahan aja, karena di sini beliau mengatakan meskipun antara iman dengan kematiannya ada sedikit ada kemurtatan walaupun sebentar atau walaupun banyak, yang penting wafatnya dalam keadaan iman. Karena ada kasus di mana ada seorang terus beliau mengatakan fil asoh di sini menunjukkan ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh murtad setelah iman, harus mati dalam keadaan iman, nggak boleh murtad. Kalau sempat murtad maka batal jadi sahabat. Tapi menurut beliau pendapat yang asoh tetap menjadi seorang sahabat, karena ada kisah seorang namanya siapa nih? Ini dia. Ash'ath bin Qais. Ini dia. Ash'ath bin Qais ini dulu ia pernah masuk Islam terus murtad. Kemudian dibawa kepada murtad, terus perang dengan lawan orang Islam. Jadi ceritanya dia Islam, jadi sahabat Nabi. Terus murtad, perang melawan orang Islam, dia dalam keadaan kafir. Orang kafir kalah, dia ditawan sama orang Islam, padahal dulu kawannya sendiri. Akhirnya dilaporkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian akhirnya dia masuk Islam, dibebaskan sama Sayyidina Abu Bakar, terus menikah dengan saudarinya Sayyidina Abu Bakar. Namanya Ash'ath bin Qais. Nah, ini menurut beberapa ulama dia tidak dianggap sahabat karena dulu pernah murtad, tapi menurut ulama-ulama yang lain, pendapat yang ashah mengatakan dia tetap statusnya sebagai seorang sahabat. Fal awal, beliau mengatakan fal awal, hadis yang pertama al marfu'u, disebut hadis marfu', yaitu hadis yang sanadnya sambung kepada Nabi SAW. Wathani al mauqufu, yang kedua adalah hadis mauquf. Wathalith al maqtu'u, yang ketiga yakni yang berujung pada tabi'in. Wa man duna tabi'in, begitu juga orang yang berada di bawahnya tabi'in, fihi mithluhu, sama seperti hadis maqtu'. Wa yuqalu lil akhiraini al athar, dan juga disebut atau istilah lain dari hadis mauquf dan hadis maqtu', maqtu' di istilah lainnya adalah athar. Tapi Imam Ibnu Hajar di sini beliau menyamakan antara hadis dengan athar, disamakan. Beliau mengatakan ada ulama yang membedakan antara athar dengan hadis. Kalau hadis itu pokoknya marfu, tapi kalau athar itu yang tidak marfu, berarti mauquf dan maqtu. Mauquf dan maqtu. Nah, di sini beliau juga mengatakan tsummal isnadu imma ayangtahiya ila nabi tasrihan au hukman. Ini menunjukkan adanya hadis marfu tasrihi dan ada hadis marfu hukmi. Apa itu hadis marfu tasrihi dan hadis marfu hukmi? Hadis marfu tasrihi adalah setiap hadis yang secara sharih disandarkan kepada Nabi. Contohnya sahabat mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kadza, dan seterusnya. Secara sharih disandarkan kepada Nabi. Ini namanya marfu tasrihi. Tapi ada marfu hukmi. Marfu hukmi itu apa? Marfu hukmi itu adalah setiap ucapan para sahabat yang tidak disandarkan kepada Nabi, tapi kita tahu bahwa mustahil sahabat berijtihad dalam persoalan tersebut. Nggak mungkin diijtihadi oleh para sahabat. Misal tiba-tiba ada seorang sahabat bicara tentang surga dan neraka. Pertanyaannya, surga dan neraka itu kan hal-hal gaib. Yang namanya hal gaib itu dalam ilmu akidah, dalam Kharidah Bahiyah, kita sudah tahu bahwa ghaibiyat, amrun ghaibiyat la majala lil ijtihad. Amrun ghaibiyat itu nggak bisa diijtihadi. Cara satu-satunya untuk mengetahui amrun ghaibiyat illa bis sama' minan nabi. Cara mengetahui amrun ghaibiyat itu cuman dengan cara apa? Sama, dengar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil bisa ijtihad. Maka
kalau ada seorang sahabat kok mereka cerita tentang kejadian di akhirat, surga dan neraka, maka hadisnya, ucapan-ucapannya diistilahkan dengan marfu, tapi marfu'nya marfu' hukmi, tidak tasrih. Tidak tasrih karena tidak secara zahir, tidak secara lafadz disandarkan kepada Nabi, hanya secara pemahaman kita mustahil sahabat ini ijtihad sendiri. Begitu juga misalnya para sahabat yang cerita soal pahala, barang siapa yang termasuk ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kita tahu bahwa beliau mengajari sahabat-sahabat yang lain tentang tata cara sholat tasbih. Sholat tasbih dari Sayyidina Ali. Itu ada yang bilang karena nggak ada tuntunannya zaman Nabi maka sholat tasbih itu bid'ah, ada yang bilang gitu. Tapi ini dari Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali nyebutkan pahalanya, barang siapa yang sholat tasbih pahalanya sekian-sekian. Lah ini mustahil ijtihad, kita sebut sebagai marfu' hukmi. Sebagai marfu' apa? Marfu' hukmi. Berarti itu sholat tasbih sendiri berarti marfu' juga. Ya. Tapi kalau sholat taraweh itu tidak. Kenapa? Karena Sayyidina Umar tidak menyebutkan pahala. Sayyidina Umar hanya memperbarui tata cara taraweh. Adapun tarawehnya sendiri itu sudah ada sejak zaman Nabi. Adapun tata caranya, terus jumlah rokaatnya itu baru era Sayyidina Umar. Tapi karena beliau tidak bicara soal pahala, jadi tidak masuk ke dalam marfu' hukmi. Itu betul-betul bid'ah, tapi bid'atun hasanatun. Oke. Atau para sahabat berbuat sesuatu yang mustahil perbuatan itu ijtihad. Contohnya seperti sholat khusuf, sholat gerhana, itu juga dari Sayyidina Ali. Ini juga mustahil, beliau ijtihad sendiri, mesti dari Nabi. Dan tata caranya kan beda sendiri tuh. Maksudnya beda dari sholat biasa. Ada rukuknya 2 kali, kan begitu. Marfu' hukmi terus mauquf tasrihi, enggak? Ya marfu' hukmi aja. Ya marfu' hukmi aja istilahnya. Walaupun secara penjelasan disampaikan ke Sayyidina Ali kan. Iya, tapi istilahnya tetap dipakai marfu' hukmi. Oke, kemudian Allahu Akbar. Mauquf. Nah, mauquf ada yang para ulama mengatakan hadis mauquf pun bisa menjadi marfu' hukmi. Misalnya ada seorang tabi'in mengerjakan sesuatu yang mustahil diijtihadi dan mereka mengatakan dulu kami di era sahabat mengerjakan ini. Bisa dipahami nggak? Tabi'in mengerjakan sesuatu bilang dulu di era sahabat kami mengerjakan hal ini. Terus pekerjaan itu mustahil ijtihad. Maka kita bisa tahu bahwa tabi'in ini tahu dari sahabat yang sahabat mustahil ijtihad, berarti dari Nabi marfu' hukmi juga. Bisa marfu' hukmi juga. Begitu juga yang mauquf bisa mauquf hukmi juga. Misalnya, tapi mauquf hukminya beda ya, beda dengan mauquf hukmi yang marfu' hukmi. Kalau mauquf hukmi itu gini surahnya. Ada seorang tabi'in, dia tiba-tiba mengatakan begini, kunna fi zamanin naf'alu kada. Dulu kita di suatu zaman pernah melakukan ini. Nah itu langsung jadi hadisnya jadi mauquf hukmi. Kunna ma'a ashabin nabi yaf'alu kada. Yang ngomong misalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Hasan Al-Basri. Kunna ma'a ashabin nabi yaf'alu kada, naf'al kada. Kita bersama para sahabat Nabi dulu biasa mengerjakan ini. Meskipun kata-kata itu nisbatnya kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, tapi karena beliau mengatakan ini dikerjakan di era sahabat dan sahabat tidak mengingkari, seolah-olah menceritakan sahabat sepakat mengerjakan itu semua, maka hadisnya menjadi mauquf hukmi. Mauquf hukmi. Oke. Kemudian kalau maktu cuma satu ya, tidak ada maktu hukmi. Wal maktu man duna tabi fi mithluhu wa yuqalu al-akhirin al-athar, ini sudah saya jelaskan tadi. Wal musnad. Sekarang wal musnad. Apa itu hadis musnad? Hadis musnad adalah wal musnadu marfu'u sahabiyyin bi sanadin dhahiruhu al-ittisal. Musnad adalah marfu' dari seorang sahabat. Artinya bahwa hadis ini tidak boleh dimarfu'kan oleh tabi'in. Kalau marfu' tabi'in namanya mursal. Masih ingat ketika ada seorang tabi'in nyandarkan hadis langsung ke Nabi, maka hadisnya apa? Mursal. Berarti harus marfu' sahabi, marfu'u sahabiyyin.
Bisanadin dhahiruhu al-ittisal, diriwayatkan dengan sanad yang secara zahir sanad itu muttasil. Berarti syarat hadis disebut musnad ada dua, marfu'un muttasilun. Marfu'un minas sahabi muttasilun. Marfu' dan muttasil baru disebut hadis itu musnad. Kalau cuman marfu' saja tidak. Kalau cuman muttasil saja tapi tidak marfu' tidak. Hadis disebut musnad itu definisinya adalah hadis ini marfu' dari sahabat bukan mursal, dan bisa nadin muttasilin atau bisa nadin dhahiruhu al-ittisal. Nah, ini ada kata-kata dhahiruhu al-ittisal. Apa maksudnya dhahiruhu al-ittisal? Sanad itu secara dhahir muttasil. Berarti ada kemungkinan ketika diteliti ulang ternyata sebetulnya tidak muttasil. Maksudnya tidak muttasil apa? Kan tadi katanya marfu'us sahabi. Harusnya kalau marfu'us sahabi udah selesai. Enggak. Ada banyak kasus, enggak banyak sih, ada beberapa kasus atau ditemukan beberapa kasus di mana ternyata seorang sahabat meriwayatkan dari Nabi padahal ternyata sahabat ini enggak dengar langsung dari Nabi tapi dari sahabat lain. Jadi pahami? Ya, Oke, ada Nabi nih, ada Nabi. Misalnya Sayyidina Anas bin Malik, misal. Nabi punya sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi. Qala Nabi SAW kata. Ternyata Sayyidina Anas bin Malik ini dulu beliau tidak mendengarkan hadis ini langsung dari Nabi, tapi dari sahabat yang lain. Tapi sama Sayyidina Anas bin Malik tidak menyebutkan sahabat lain tapi langsung disandarkan kepada Nabi. Contoh yang masyhur itu Sayyidina Umar. Jadi dulu ceritanya gini, Sayyidina Umar itu punya kawan. Dia janjian sama kawannya. Kita ini kan punya keluarga yang harus dinafkahi. Jadi kita nggak bisa tiap hari datang ke majelisnya Nabi. Kalau kita janjian gimana? Gini saja. Dalam seminggu ini atau dalam sehari ini, saya lupa itu bagiannya seminggu sekali atau sehari sekali, saya lupa. Katakanlah misalnya sehari sekali. Sehari ini kamu yang datang ke majelis Nabi, saya yang kerja, nanti hasilnya saya bagi dua. Saya untuk diri saya, nanti setengahnya untuk kamu dan keluargamu. Besok saya yang datang ke majelis Nabi, kamu yang kerja, hasilnya dibagi dua. Nanti setiap berapa minggu begitu kamu ceritakan kepadaku atau kamu sampaikan kepadaku seluruh riwayat-riwayat yang aku tidak hadir di majelisnya, dan gantian nanti saya sampaikan riwayat-riwayat yang kamu tidak hadir di majelisnya. Gantian seperti itu. Lah ini nanti Sayyidina Umar meriwayatkannya. Kalau misalnya Sayyidina Umar kok pas meriwayatkan kepada Nabi padahal sebenarnya lewat jalur satu orang sahabat ini, tapi beliau meloncati, lah itu disebut mursal juga. Itu disebut mursal. Tapi mursalus sahabi makbulun qat'an. Mursalnya sahabat makbul, langsung diterima. Bila khilaf, tanpa ada khilaf. Kalau mursalnya tabi'in itu masih ada khilaf. Mursalnya tabi'in masih ada khilaf. Bisa difahami? Nggih. Allahu Akbar. Kemudian beliau membahas sanad Ali dan sanad nazil. Oh belum? Ya betul. Wal musnadu marfu'u sahabiyyin bisanadin dhahiruhu al-ittisal. Fa in qalla adadu, kalau misalnya ada suatu sanad yang jumlah perawinya itu sedikit, fa imma ayyang tahya ilan nabi au ila imamin dhi sifatin aliyatin ka Syu'bah. Misalnya begini. Perhatikan. Kamu punya sanad sampai kepada Nabi. Jarak antara diri kamu dengan Nabi adalah misalnya 25 orang. Misalnya Royan punya sanad kepada Nabi, jaraknya berapa? 25. Tiba-tiba saya punya sanad, jaraknya kepada Nabi nggak sampai 25, tapi saya cuma 23 atau 20. Maka sanad saya disebut qalla adaduh, jumlahnya sedikit daripada sanad yang dimiliki sama Royan. Maka sanad saya disebut sanad Ali, dan sanadnya Royan disebut sanad nazil. Disebut sanad nazil. Ini satu. Ini kalau misalnya ujung dari sanad itu adalah Nabi. Tapi kalau ujung dari sanad itu bukan Nabi, ujung dari sanad itu adalah imam tertentu yang memiliki dhi sifatin aliyah, yang memiliki sifat yang tinggi, misalnya Syu'bah atau Imam Bukhari dan seterusnya. Maka ini disebut sanad Ali, tapi alinya disebut Ali nisbi. Syuf, perhatikan. Yang pertama tadi sanad Ali, tapi alinya Ali apa? Uluwun mutlak. Ulu mutlak. Jadi Royan punya sanad sampai ke Nabi 25. Saya punya sanad sampai ke Nabi cuma 24, 23 atau 20 bahkan. Maka sanad saya disebut sanad Ali, ulu saya ulu mutlak. Sanadnya Royan disebut
nazil, dan nazilnya pun disebut nazil mutlak. Tapi kalau misalnya itu kalau ujungnya Nabi. Tapi kalau ujungnya bukan Nabi, ujungnya Imam Bukhari. Royan punya sanad dari guru-gurunya sampai ke Imam Bukhari. Dihitung jaraknya cuma 8 orang. Jarak saya ke Imam Bukhari, ke guru-guru saya setelah dihitung 9 orang. Berarti sanad saya nazil, sanadnya Royan yang ali. Dan ali di sini bukan ali mutlak, bukan ulu mutlak, tapi ulu nisbi. Disebut apa? Al-ulu an-nisbi. Maka beliau mengatakan fal awwalu yang pertama disebut al-uluwul mutlak, ulu mutlak, wa tsani yakni yang ujungnya bukan nabi tapi seorang imam disebut ulu nisbi. Wa fihi al-muwafaqah, ini dia. Di dalam sanad ali dan nazil ini ada yang disebut sebagai muwafaqah. Apa itu muwafaqah? Wa hiya al-wusulu ila syaikhi ahadil musannifina min ghairi tariqih wal badalu wa huwa al-wusulu ila syaikhi syaikhihi kadzalik wal musawatu wa hiya istiwa'u adadil isnadi minar rawi ila akhirih ma isnadi ahadil musannifin wal musafahah wa hiya al istiwa'u ma'a tilmidzi dzalikal musannif. Penjelasannya begini. Misalnya, jadi ini kita sedang membahas apa? Hadis yang statusnya adalah ulu nisbi. Ulu apa? Ulu nisbi. Ulu nisbi tadi oleh beliau disebut ada 4. Yang pertama ada muwafaqah, kemudian ada badal, kemudian ada musawah dan ada musafahah. Al-ulu an-nisbi. Yang pertama ada muwafaqah. Muwafaqah. Tadi beliau mengatakan al-muwafaqah definisinya adalah al-wusul ila ahadi syaikhi al-musannifin min ghairi tariqih, min ghairi tariqih. Perhatikan, misal ada Imam Al-Bukhari. Di sini ada Imam Al-Bukhari. Ada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari punya guru namanya Imam Qutaibah. Imam Qutaibah punya guru namanya Imam Malik. Oke. Al-Bukhari, Qutaibah, Imam Malik. Terus kamu di sini nih. Tulis siapa ya misalnya? Royan di sini. Untuk sampai kepada Imam Bukhari jauh, jelas. Pertama, kalau Royan, syuf, perhatikan. Atau bahkan atau malah nggak punya. Belum nemu. Royan mau sampai ke gurunya Imam Bukhari Qutaibah. Syuf, perhatikan. Royan pengen nyusul Imam Bukhari lewat gurunya Qutaibah. Royan punya guru, katakanlah namanya Fulan. Kemudian Fulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Boleh juga, tapi yo Royan itu kan mencurigakan kalau sama Fulana. Al-Bukhari dia. Royan kalau dia mau ngambil sanad, dia mau sampai kepada Imam Qutaibah lewat jalurnya Imam Bukhari, maka dia cuma punya guru yang bisa mengantarkan Royan ke Qutaibah, jaraknya 8 orang. 8 rijal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya kurang 1 tapi nggak apa. Soalnya dalam Nuzha itu contohnya 7. Sebenarnya ini contoh sanadnya beliau sendiri sebetulnya. Tapi kita pakai Royan aja lah. Oke. Fulan 8 orang. Oke. Tapi Royan punya guru lain. Nah, ini kalau lewat gurunya si Fulan sampai 8, Royan punya guru lain bisa sampai Qutaibah. Jaraknya cuma 7 tapi nanti nggak ke Imam Bukhari, ke ulama yang lain yaitu Abul Abbas As-Sarraj. Ini guru seperguruannya sama Imam Bukhari lah, Abul Abbas As-Sarraj. Abbas As-Sarraj. Ini Fulan. Terus sampai Royan. Jaraknya ini sama, Qutaibah juga. Imam Malik juga. Jaraknya Royan ke Qutaibah ketika lewat
gurunya yang satu ini, yang fulan ini, nah di sini fulana lah enggak apa-apa. Satu ya kan. Lewat fulanah, lewat gurunya namanya fulanah misalnya. Justru lebih pendek. Ini lah cuman 7 rijal. Nah, maka ini disebut ulu nisbi yang muwafaqah. Ulu nisbi yang muwafaqah. Jadi al-wusulu ila ahadi syaikhil musannifin, seseorang sampai kepada salah satu gurunya musannif di sini Imam Bukhari. Min ghairi tariqihi, tapi tidak lewat jalannya Imam Bukhari, tapi lewat jalan yang lain dan lebih pendek. 7 rijal. Nah, itu muwafaqah itu namanya. Ya. Yang kedua ada yang disebut sebagai al-badal. Al-badal. Kalau al-badal ini definisinya adalah al-wusulu ila syaikhihi kadzalik. Jadi sampainya bukan kepada Qutaibah tapi nanti sampai Imam Malik. Al-wusulu ila syaikhihi. Syaikhihi kadzalik. Contoh misalnya, Royan, saya nggak usah tulis ininya lah. Royan sampai ke sini, ini ada 7 orang misalnya, terus ini Al-Bukhari, kemudian di atasnya Imam Al-Bukhari ada Qutaibah, kemudian di atasnya Imam Qutaibah ada Imam Malik. Untuk sampai kepada Imam Malik, Royan butuh misalnya, ini berarti 7, 8, 9, butuh 9 orang misalnya untuk sampai kepada Imam Malik. Nah, guru-gurunya 9 rijal. Tapi Royan punya jalur lain yang sampai kepada guru-gurunya. Ini Imam Malik. Sampai kepada sini tidak lewat jalur Imam Bukhari, tapi lewat jalurnya Qanabi, Imam Qanabi. Imam Qanabi. Di sini langsung seret begini jalan tol, di sini cuman sampai kepada Imam Malik, di sini cuman 8 rijal. Ini namanya al-badal. Disebut al-badal kenapa? Karena kamu menggantikan posisinya gurunya Imam Bukhari yaitu Qutaibah, kamu pengen langsung nyampe ke guru-gurunya yaitu Imam Malik, sehingga kamu seolah-olah menggantikan Qutaibah dengan Qanabi, maka disebut badal. Kalau ini disebut muwafaqah kenapa? Disebut muwafaqah karena kamu seolah-olah sama punya guru yang pada ujungnya nanti setara dengan Imam Bukhari, muwafaqah dengan Imam Bukhari, sejajar dengan Imam Bukhari. Kalau ini tidak sejajar karena kamu tidak lewat jalur Imam Bukhari, kamu tidak ke gurunya Imam Bukhari langsung, tapi gurunya lewat orang lain, bukan Qutaibah, kamu mengganti posisinya Qutaibah dengan posisinya Qanabi sampai ke Imam Malik dan lebih pendek juga. Ini namanya al-badal. Disebut muwafaqah karena si Royan ini dia menggantikan Imam Bukharinya sama ke gurunya sama-sama Qutaibah, yang diganti hanya Imam Bukhari, diganti Abul Abbas As-Sarraj. Tidak dinamakan badal karena badal pakai nama ini kan udah. Ini dinamakan muwafaqah karena seolah kamu setara nih. Kamu punya guru yang setara dengan Imam Bukhari yaitu Abul Abbas As-Sarraj, yang sama-sama menyampaikan kepada gurunya Imam Bukhari yaitu Qutaibah. Maka di sini disebut al-wusul ila ahadi syaikhil musannifin. Tujuannya memang sampai kepada gurunya musannif. Kalau ini sampai kepada guru-gurunya, sehingga kamu harus mengganti gurunya Imam Bukhari untuk sampai kepada guru-gurunya Imam Bukhari itu Imam Malik. Jadi kalau misalnya 8 rijal itu Imam Bukhari nggak ada kan? Ya, nggak ada. Di sini nggak ada. Ini juga nggak ada. Abul Abbas As-Sarraj nggak ada Imam Bukharinya di sini. Imam Bukharinya nggak ada. Oh, itu berarti muwafaqah bukan karena muwafaqahnya Qutaibah dan Qutaibah. Bukan. Di sini muwafaqah disebut muwafaqah karena kamu seolah-olah punya sanad lain yang posisinya sama dengan Imam Bukhari untuk menyampaikan kepada gurunya Imam Bukhari. Disebut muwafaqah. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang disebut al-musawah. Al-musawah definisinya adalah istiwa'u adadil isnad. Istiwa'u adadil isnad minar rawi ilan nabi. Kalau ini langsung sampai ke nabi. Minar rawi ilan nabi ma isnadi ahadil musannifin.
Ini Nabi nih. Ini Nabi. Imam Nasai misalnya punya sanad sampai kepada Nabi, sanadnya kalau ini kita nggak usah pakai contoh royan ya, karena ini agak sulit nemu contoh yang orang zaman sekarang. Ini kita cuma bisa pakai contoh zaman dulu aja. Khususnya beliau kayaknya ya, beliau ngasih contoh pakai beliau sendiri. Imam Nasai punya sanad yang sangat nazil sendiri, sangat nazil. Jarak antara Imam Nasai ke Nabi adalah 11 orang. An-Nasai. Tiba-tiba di sini ada ulama lain, yaitu imam misalnya Ibnu Hajar begitu ya. Hajar punya sanad sampai kepada Nabi juga 11 orang. Maka seolah-olah Imam Ibnu Hajar sezaman dengan Imam Nasai walaupun tidak. Seolah-olah sezaman. Disebut musafahah. Kenapa? Disebut musafahah. Musawah. Disebut musawah karena beliau punya sanad yang jalur sanad yang jumlahnya sama seperti jumlahnya Imam Nasai. Musawah, setara. Dan ini yang banyak sebenarnya ini juga banyak sih dicari orang-orang zaman sekarang. Kata Imam Ibnu Hajar, orang zaman sekarang banyak yang mencari ulu nisbi ini. Lari ke Damaskus, ke macam-macam lah, termasuk ke Mesir, cuman untuk mencari sanad ulu, yang ulunya itu ulu nisbi. Kemudian yang terakhir ada yang disebut sebagai al-musafahah. Al-musafahah itu definisinya adalah al-istiwa ma'atil midhi dzalikal musannaf. Al-istiwa ma'a tilmidhi dzalika al-musannif. Jadi setaranya kamu bukan dengan Imam Ibnu Hajar, setaranya Imam Ibnu Hajar bukan dengan Imam Nasai, tapi Imam Ibnu Hajar setaranya dengan muridnya Imam Nasai nanti. Nah, jadi di sini contohnya sama. Nabi, terus misalnya Imam An-Nasai jumlahnya 11, Imam Ibnu Hajar berarti jumlahnya adalah 12. Gitu ya. Karena di sini beliau setaranya bukan dengan Imam Nasai tapi dengan muridnya Imam Nasai. Maka nanti ini disebut musafahah. Kenapa? Karena seolah-olah disebut musafahah, seolah-olah Imam Ibnu Hajar bersalaman langsung dengan Imam Nasai, karena biasanya antara guru dengan murid itu kan salaman. Maka karena beliau setara dengan muridnya Imam Nasai, ini misalnya rojulun gitu ya, setara ini dengan gurunya Imam Nasai, ini sudah pasti salaman dengan Imam Nasai, dan Imam Ibnu Hajar setara dengan muridnya ini, seolah-olah Imam Ibnu Hajar musafahah dengan Imam Nasai. Disebut musafahah. Paham? Ini musawah sama musafahah pembahasannya sama ulun segi apa? Kalau misalnya beda sama muwafaqah kan masih ada kelihatan ini ulu dari segi sama-sama sampai ke syekhnya ini lebih sedikit. Kalau ini kan sama nih 11, sebenarnya ulunya dari segi apa ya? Itu yang satu. Terus ulu nisbi ini kan pembahasannya disandarkan kepada imam yang beratu sifatin aliyah. Ya. Kenapa disandarkan pada Nabi juga? Kenapa enggak sih gini, oke. Gini, sebetulnya yang dari tadi yang kita bahas itu kan sebetulnya Imam Ibnu Hajar dengan Imam Nasai kan enggak sezaman. Berarti kalau Imam Ibnu Hajar bisa sama dengan Imam Nasai, berarti tinggi dong. Satu. Yang kedua, nisbinya dari mana? Kan kita kan bahas nisbi. Ini kenapa nisbat kepada Nabi? Karena yang disandingkan itu Imam Ibnu Hajar dengan Imam Nasai. Jadi seolah kita itu punya sanad yang setara dengan musannaf besar. Bisa dipahami? Jadi yang dibahas itu Imam Ibnu Hajar tentu tidak sezaman dengan Imam Nasai, agak jauh bahkan. Tapi ketika Imam Ibnu Hajar bisa punya sanad yang sangat tinggi sehingga mencapai ke Nabi cuma 11 orang, sama dengan riwayatnya ada salah satu sanad Imam Nasai yang nazil sekali, itu Imam Ibnu Hajar berarti ulu. Dan beliau bisa berbangga bahwa saya punya sanad yang setara dengan seorang musannif kabir yang kitabnya masuk ke sunan kutubus sittah, sunan sittah, yaitu Imam Nasai. Lah letaknya di situ. Sama ini juga nisbinya ya ke Imam Nasai bukan ke Nabi. Tapi bandingan dekatnya kepada Nabi. Loh, enggak dong. Bandingan dekatnya dengan Imam Nasai dong. Enggak, maksudnya bandingan dekatnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Nasai itu bandingannya dia ke Nabi. 11 dilihat dari mereka berdua ke Nabi. Tapi tetap beliau itu dikatakan tinggi karena bandingannya dengan Imam Nasai. Kalau dibandingkan misalnya dengan ulama-ulama yang lain, barangkali ada yang jauh lebih tinggi. Misalnya dibandingkan dengan sanadnya Imam Nasai yang lain, jelas kalah beliau.
Ini khusus dibandingkan dengan salah satu sanadnya Imam Nasai. Nah, sehingga karena perbandingan ini maka ada nisbinya itu ya dari sisi Imam Ibnu Hajar dengan Imam Nasai. Jadi yang kita bahas bukan ke nabinya. Kebetulan contohnya ke nabi. Kalau yang Mustafa, ini kan sama dengan Imam Nasai. Sama, kalau ini kan berarti dengan muridnya. Berarti kan ada kebanggaan juga kan. Wah, ini dengan muridnya nih. Muridnya imam besar nih. Ya kan? Barangkali ini sanadnya cuma satu yang ditemukan yang bisa sampai ke nabi cuma 11. Imam Nasai cuma satu juga yang sanadnya nazil sampai tingkatan 11. Tapi kalau yang sampai ke muridnya barangkali ada lebih. Wah, itu kan berarti lebih. Secara umum nggak ada nih orang dengan 12 rijal bisa sampai ke muridnya Imam Nasai. Iya. Nah, jadi perbandingannya tetap sama ya. Perbandingannya tetap kepada Imam Nasainya. Bukan ke nabi, yang kita lihat bukan ke nabinya loh ya. Tapi ke Imam Nasainya. Ye. Jadi perbandingannya harus Imam Nasai. Kalau yang awal tadi kan perbandingannya saya dengan Royan, ya kan? Royan punya sanad ke nabi berapa, saya punya sanad ke nabi berapa. Bisa dibandingkan karena ulu mutlak. Tapi karena Royan bukan ahadu musannifin, maka perbandingannya jangan Royan, harus Imam Nasai. Belum. Belum tidur. Bisa tidur nanti baru dah. Bangun-bangun langsung nulis kitab. Jadi wali. Nggih. Satu anu lagi. Wa yuqabilul ulu bi aqsamihi an-nuzul. Ini jelas ya. Kenapa? Udah panas yang bilang udah panas. Udah. Lanjut aja Mas. Lanjut, oke. Aduh, San. Ini jam berapa lagi? Besar maghrib. Sudah mau maghrib? Iya. Ada berapa yang belum sholat ya? Iya. Oke. Belum sengaja aku mandi. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aku terus rek tengok langsung. Sekarang cuma motor lo apa nanya? Masalah marfu'u sahabi loh. Apa kurang jelas? Marfu' sahabi. Marfu'u sahabi. Maksudnya apa? Marfu'u sahabi. Ada seorang tabi'in tidak mengatakan Sayyidina Abu Bakar mengatakan demikian, Sayyidina Umar mengatakan enggak. Mereka enggak mengatakan begitu. Mereka cuma mengatakan kunna nu'miru kada. Kami dulu diperintahkan demikian. Atau kunna naf'alu kada. Kunna naf'alu kada fi zamani ashabin Nabi. Kita dulu mengerjakan yang demikian di zaman sahabat Nabi. Kan mereka hanya mengatakan dulu kami mengerjakan demikian di era sahabat Nabi, bukan sahabat yang mengerjakan. Tapi itu bisa dikatakan sebagai mauquf. Bukan mauquf nih. Lah terus? Marfu' sahabi. Marfu' sahabi. Wal musnad marfu' sahabi. Oh alah, definisi musnad. Oh alah. Bukan mauquf. Wal musnad marfu'u sahabiyin, marfu'nya seorang sahabat. Berarti nggak boleh yang marfu'kan itu selain sahabat, baik itu tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Karena kalau ada tabi'in memarfu'kan ke nabi maka menjadi mursal, bukan musnad. Paham nggak? Marfu' kan nggak mesti mursal ya. Lah iya, ini kan kita bicara definisi musnad. Musnad itu definisinya apa sih? Definisinya musnad itu harus marfu' dari seorang sahabat, sanadnya mutasil. Berarti kalau ada sanad mutasil yang tidak dari sahabat, dari seorang tabi'in, nyandarkan langsung kepada nabi, maka ini termasuk mursal, bukan musnad. Musnad itu harus seorang sahabat yang nyandarkan kepada nabi, sanad ke belakangnya juga harus mutasil, itu baru musnad. Jadi musnad khusus sahabi aja. Ya. Jadi nggak ada tabinya tuh? Atau ada Tabi'in juga nggak mungkin. Enggak, tabi'in langsung nyandarkan kepada nabi nggak bisa. nggak bisa tabiin, sahabat, nabi baru Ya, boleh. baru. Tabi'in, sahabat, nabi. Kalau tabi'in sahabat nabi musnad juga. Ya asal buri-buri ini mutasil ya iyalah. Kan bukan marfu' sahabi. Itu kan marfu' sahabi. Enggak, kalau yang beratkan tabi'in. Yang berarti nabi enggak, kan tadi Royan bilang. Enggak ada bilang tabi'in, sahabat, tabi'in. Lah iya, tapi ada sahabatnya kan? Nggak boleh. Walaupun dari tabi'in. Ya iyalah, ya lewat mana lagi kalau nggak lewat tabi'in? Enggak, tak kira dari khusus sahabat kalau bawahnya enggak. Oh enggak, tetap bawah-bawahnya. Sebetulnya ya, definisi paling mudah itu marfu'un muttasilun, udah, itu definisinya Imam Ibnu Shalah. Definisi Imam Ibnu Shalah adalah wal musnadu marfu'ul muttasil. Kalau nggak Imam Ibnu Shalah, Imam Nawawi dalam kitab Takrib. Marfu'ul muttasil, marfu' muttasil, selesai. Muttasil itu berarti sudah meniadakan mursal, karena mursal itu ghairu muttasil. Ya kan? Masih kan nggak yang waktu mengkotek lisaktin. Nah, lisaktin itu imma saketnya min awali sanad, min akhiri sanad, kan begitu. Nah, wa ghairi au ghairi dzalik. Nggih. Pertanyaan yang lain? Berarti bedanya musnad sama marfu, nek musnad ono GP, sahabat ada sahabat lainnya. Kalau
Kalau nek musnad ada gapnya, sahabat lain dulu baru Nabi. Oh enggak nggak ada. Itu tadi mursal sahabi. Tadi waktu itu saya ngasih contoh mursal sahabi itu. Jadi ada sahabat meriwayatkan ke Nabi padahal harusnya lewat sahabat lain baru ke Nabi. Itu mursal sahabi, bukan musnad. Musnad itu yang penting sanad itu secara zahir muttasil gitu aja sudah. Jadi marfu'un muttasilun, marfu'un dhahiru ittisal, selesai. Walaupun nanti kalau ternyata dia mursal sahabi itu masih dianggap musnad. Banyak ulama yang memasukkan mursal sahabi tetap dimasukkan dalam musnad. Karena mursal sahabi ya. Jadi mursal sahabi itu tetap musnad. Kenapa? Karena mursal sahabi makbulun qat'an, pasti diterima. Beda sama mursal tabi'in. Berarti maksudnya musnad itu apa, mutasil bagian dari marfu bagian dari musnad. Ya, betul. Kalau ada Tapi tidak marfu belum tentu musnad. Musnad sudah pasti marfu belum tentu musnad. Karena kan marfu ada kalanya tidak mutasil. Nah, kalau misalnya ada tabiin mengatakan Nabi dulu kayak gini tanpa Ya. melewati sahabat, itu berarti mursal. min jihah mursal, min jihah marfu. Kan marfu itu kan boleh mursal. Dia makan min jihah Ha-ha. mursal, min Iya, jihah iya. marfu. Karena sandarkan Satu hadis itu kadang bisa mendapat dinamai oleh banyak istilah. Hadis ini yo marfu, yo mutasil, yo musnad, yo macam-macam. Yang lain? Ini emang pelajaran mustalah ini emang kata Imam Ibnu Shalah yang yang mau telaten belajar ini cuman emang rijal yang betul-betul laki-laki yang betul ya laki-laki. Ilmunya para lelaki ini. Serius. Makanya perempuan kadang banyak rosip. Perempuan kadang banyak rosip. Banyak rosip. Berarti bahasa apa? Banyak yang sulit paham. Yang nggak Tapi kalau rosip saya itu. cowok yang ngosip, Muqarrar ya, Talkhis Ibnu Shalah. Enggak semua. Saya pernah baca Muqarrar. Wallahu alam itu entah ada yang memang sengaja atau itu bukunya udah ada yang terhapus, tapi tak baca-baca ternyata cuman ngambil beberapa tema aja. Banyak sih emang, tapi enggak semua Ibnu Shalah. Wallahu alam. Yang lain? Ya, sampun. Semoga ngaji kita ini menjadi wasilah urusan-urusan kita dimudahkan sama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli afdhala